Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G002430 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan laporan yang ketiga, yaitu Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, yang pertama adalah jejunum dan ileum. Nah, kita bisa membedakan jejunum ileum dari beberapa karakteristik. Yang pertama pada letaknya. Letak jejunum itu dia berada di regio umbilicalis, sedangkan ileum dia berada di kanan bawah kavum abdomen pelvis. Nah, kalau untuk warnanya sendiri, jejunum itu dia lebih merah gelap dan kalau ileum itu dia warnanya lebih pink muda. Nah, diameternya jejunum itu dia 2 sampai 4 cm, sedangkan ileum itu 2 sampai 3 cm. Kalau untuk dinding atau otot polos, itu lebih tebal jejunum daripada ileum. Ileum itu lebih tipis. Nah, makanya kenapa tadi warnanya jejunum itu dia lebih merah gelap karena dia dindingnya itu lebih tebal. Sedangkan kalau ileum itu dia itu dinding otot polosnya itu dia tipis kan, makanya warnanya jadi lebih pink muda. Nah, untuk vaskularisasinya lebih banyak di jejunum, sedangkan di ileum itu sedikit. Nah, kalau untuk fasa rektanya, jejunum itu dia itu lebih panjang, sedangkan kalau ileum itu dia lebih pendek. Nah, kalau arketnya sendiri, kalau jejunum itu dia hanya 1 sampai 2 tingkat. Bisa dilihat di sini, dia hanya 1 sampai 2 tingkat aja. Kalau untuk yang ileum itu, dia arketsnya itu lebih bersusun dan lebih kompleks. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau untuk lemak mesenterinya itu, jejunum itu lebih sedikit, sedangkan ileum itu lebih banyak. Nah, kalau berdasarkan plika sirkularisnya, kalau jejunum itu besar, tinggi, dan rapat. Kalau ileum itu sedikit, jarang, dan tidak ada bagian di distalnya. Untuk plak payernya, jejunum itu ada beberapa aja, kalau ileum itu ada banyak. Nah, ini jejunum, ini yang ileum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kolon. Kolon ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kolon ascendens, ada kolon transversum, ada kolon descendens, sama kolon sigmoideum. Nah, kalau yang pertama itu dari kolon ascendens. Nah, kolon ascendens sendiri ini dia dari kesum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, dia ntar membelok ke kiri membentuk flexura cholidextra dan melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Nah, kolon ascendens itu yang ini. Nah, dia itu dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Nah, selanjutnya itu adalah vaskularisasi dari kolon ascendens. Nah, vaskularisasi dari kolon ascendens itu arterinya itu dia arteri ileokolika et arteri kolika dextra atau cabang dari arteri mesenterica superior. Nah, dia itu bermuaranya ke vena mesenterik, venanya itu bermuara ke vena mesenterica superior. Sedangkan untuk inervasinya dia itu simpatisnya itu oleh nervus planicus minor. Kalau parasimpatisnya dia oleh nervus 10 atau nervus vagus. Nah, selanjutnya itu adalah kolon transversum. Nah, kolon transversum itu dia berjalannya menyilang abdomen mulai dari flexura cholidextra sampai flexura colisinistra dan ini merupakan kolon transversum sepanjang ini. Nah, selanjutnya adalah vaskularisasi dari kolon transversum. Nah, kolon transversum itu dia arterinya 2/3 proksimal oleh arteri kolika media, cabang arteri mesenterica superior. Untuk sepertiga distalnya dia oleh arteri kolika sinistra, cabang arteri mesenterica inferior. Untuk venanya, dia mengikuti arteri yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterica superior dan vena mesenterica inferior.
Untuk inervasinya, untuk simpatisnya, dia 2/3 proksimal oleh nervus planius minor, lalu sepertiga distalnya oleh nervus planolumbalis. Nah, untuk parasimpatisnya di tiga proksimanya tadi juga nervus vagus atau nervus 10, sepertiga distalnya dia nervus planici pelvici atau nervus erigentes. Selanjutnya adalah colon descendens. Nah, dia itu terletak pada kuadran kiri atas dan bawah. Dia itu berjalannya dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Itu adalah vaskularisasi dari colon descendens. Nah, untuk arterinya, dia itu dari arteri colica sinistra et arteri sigmoidea ya, yang akan ke cabang arteri mesenterica inferior. Untuk venanya dia mengikuti perjalanan arteri sama dan bermuaranya nanti di vena mesenterica inferior. Sedangkan untuk inervasinya dia inervasi simpatis oleh nervus planolumbalis, sedangkan yang parasimpatisnya oleh nervus planici pelvici atau nervus erigentes. Nah, selanjutnya adalah kolon sigmoideum. Nah, dan dia nanti akan melanjutkan ke rektum, si kolon ini. Nah, untuk vaskularisasinya, arteri dia dari arteri colica sinistra dan arteri sigmoidea yang akan menuju ke cabang arteri mesenterica inferior. Sedangkan untuk venanya, dia dari vena sigmoidea yang akan bermuara ke vena mesenterica inferior. Selanjutnya adalah inervasinya. Inervasi simpatisnya dia oleh nervus planolumbalis dan parasimpatisnya oleh nervus planici pelvici atau nervus erigentes. Nah, kolon itu secara keseluruhan dia memiliki beberapa bagian yang mirip-mirip. Dia itu ada Taenia coli yang di sini. Lalu dia juga ada Haustra coli. Nah, di Haustra ini nanti ada Haustra itu yang seperti bukitnya. Nah, yang bagian sini itu adalah incisura. Nah, selanjutnya kita akan membahas rektum dan kanalis analis. Yang ini adalah rektum, yang ini adalah kanalis analis. Nah, untuk rektum, yaitu sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinealis. Nah, jadi flexura perinealis ini ya bisa disebut juga sebagai flexura anorektal, itu kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Nah, flexura anorektal atau perinealis yaitu yang membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis atau bagian dari levator ani. Nah, saat defekasi nanti, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Untuk sisi dalamnya itu, dia atau tunicum mucosanya terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut juga pelikaya transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rektum tuh mengalami dilatasi yang membentuk ampula recti. Nah, ampula recti ini dia punya kemampuan buat berelaksasi karena fungsinya itu buat menahan dan menerima akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Makanya saat kita sedang merasakan ingin buang air besar itu tidak langsung keluar karena ditahan oleh ampula rekti ini. Nah, selanjutnya adalah zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai oleh sebuah linea, yaitu linea anorectalis atau anorectalis junction. Nah, area ini tuh dicirikan sebagai adanya perubahan dari pelikaya transversalis recti menjadi pelikaya longitudinal anal kanal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kanalis analis. Nah, kanalis analis ini dia itu letaknya ada di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, anal kanal itu dibagi menjadi tiga segmen, ada zona columnaris, ada zona cutanea, dan zona hemorrhoidales. Nah, di zona columnaris itu dia terdiri dari lipatan longitudinal atau kolumna rectalis atau analis atau juga disebut Morgagni yang di sini. Nah, dia itu yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, epitelnya itu kolumner atau kuboid. Selanjutnya adalah pecten analis. Dia itu adalah epithelium squamous kompleks non-kornifikasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Nah, garis superior pada zona ini disebut juga sebagai linea pectineae. Nah, istilah medisnya bisa disebut juga liena dentata. Nah, garis bergerigi itu dia garis bergerigi yang mengikuti katup anal. Nah, pada bagian ini juga terdapat valvula analis. Nah, ini valvula analis. Nah, lalu ada zona kutanea. Nah, itu dia itu kulit yang eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea.
Nah, lalu ada zona hemorrhoidales, itu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid atau terjadi karena ada pelebaran vena hemorrhoidales. Nah, internal hemoroid itu terjadinya di atas linea pectinea. Lalu, kalau yang eksternal hemoroid, dia itu terjadinya di bawah linea pectinea. Selanjutnya, pada permukaan dalam anal kanal, kita bisa menjumpai columna rectalis analis Morgagni, kita bisa menjumpai valvulae anales dan sinus rectales. Nah, columna rectalis itu yang ada di sini, ini. Nah, dia itu kayak sebuah lipatan, 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose dari arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Lalu ada valvulae anales. Dia itu, nah, valvulae anales ini, yang ini, dia itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Lalu ada sinus rectalis, dia itu cekungan di antara valvula anales. Nah, lalu ada otot-otot sphincter. Itu yang pertama ada musculus sphincter ani internus, dia itu otot polos. Ada di sini, ani, ani internus. Lalu ada musculus corrugator ani, yang ini. Dia juga merupakan otot polos. Lalu ada musculus sphincter ani externus, yang ini. Lalu dia itu merupakan otot skelet. Lalu ada musculus sphincter ani externus. Dia ini merupakan otot skelet. Lalu yang terakhir ada musculus puborectalis. Nah, dia ini juga otot skelet. Nah, dia ini termasuk ke dalam bagian musculus levator ani yang ini. Nah, selanjutnya ada vaskularisasi dari kanalis analis. Nah, untuk arterinya, dia itu oleh arteri rectalis superior, cabang dari arteri mesenterica inferior. Nah, selanjutnya adalah vaskularisasi kanalis analis. Yang pertama itu arterinya dulu. Yang arteri itu dia dari arteri rectalis superior, cabang dari arteri mesenterica inferior. Lalu ada arteri rectalis media, cabang dari arteri iliaca interna, dan ada arteri rectalis inferior, cabang dari arteri iliaca interna juga. Nah, selanjutnya itu venanya. Untuk venanya itu dia dari vena rectalis superior. Nah, dia itu nanti cabang dari vena mesenterica inferior yang akan berlanjut ke vena porta. Lalu ada vena rectalis media, dia yang merupakan cabangan dari vena iliaca interna, dari vena cava inferior. Lalu ada vena rectalis inferior, dia cabang dari vena pudenda interna yang nantinya akan ke vena iliaca interna, lalu ke vena cava inferior. Nah, untuk inervasinya, inervasi simpatis oleh nervus splantolumbalis. Selanjutnya adalah inervasi dari kanalis analis. Dia itu ada simpatis dan parasimpatis. Untuk simpatisnya dia oleh nervus splantolumbalis, lalu yang parasimpatisnya dia oleh nervus planici pelvici atau nervus erigentes. Rektum bagian kaudal juga mendapatkan inervasi dari cabang plexus sacralis, yang ini, yaitu nervus pudendus, yang disebut dengan nervus hemorrhoidales inferior. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.